mengendalikan 4 elemen yaitu air, tanah, api, dan udara. Dengan mengangkat tangannya saja, air laut akan naik menjadi gelombang besar dan menutupi langit. Karena ia bukanlah orang biasa. Ia adalah Aang, sang avatar, satu-satunya pengendali udara yang tersisa. Yah, legenda mengatakan bahwa dahulu, di dunia ini ada 4 suku besar. Setiap suku mengendalikan satu elemen yaitu air, tanah, api, dan udara. Dan Avatar adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan semua elemen itu. Hanya ia yang dapat berbicara dengan para dewa untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, sosoknya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Diceritakan, suku air memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan mengubahnya ke berbagai bentuk. Dan gadis bernama Katara ini tengah berlatih keras menggunakan kekuatannya. Suku air pernah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di dunia. Namun kini, mereka harus bersembunyi dan menyingkir ke selatan semenjak negara api menyerang. Suatu hari, Katara dan kakaknya, Sokka, pergi berburu. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba menemukan suatu pergerakan aneh di dalam es di bawah mereka. Entah bagaimana, es itu kemudian berangsur-angsur naik, dan menyingkap keberadaan seorang anak laki-laki yang bernama Aang, dengan binatang peliharaannya, Apa. Sokka dan Katara pun akhirnya membawa Aang ke tempat tinggal mereka. Di sana, Aang kemudian memperkenalkan dirinya. Katanya, ia kabur dari rumah dan terperangkap di dalam es. Tiba-tiba, sebuah perahu besar datang ke arah mereka. Perahu itu adalah perahu milik negara api yang perkasa. Kemudian, Pangeran Zuko dari negara api memerintahkan pasukannya untuk mencari sang avatar. Dan segera setelah salah satu pasukan melihat tato di kepala Aang, mereka pun langsung membawanya. Melihat Aang dibawa pergi, orang-orang suku air selatan tidak berani melakukan apa-apa. Namun akhirnya, seorang wanita tua memanggil Sokka dan Katara dan berkata bahwa Aang adalah sang avatar. Hanya avatarlah yang bisa menyatukan keempat suku di dunia. Kemudian, wanita tua itu meminta Sokka dan Katara untuk segera menyelamatkan Aang. Di sisi lain, Zuko dan pamannya, Iroh, telah melakukan percobaan pada Aang. Dan ternyata, Aang bisa mengendalikan air dan tanah. Mereka pun semakin yakin bahwa Aang adalah sang avatar yang dicari oleh orang-orang selama ini. Tapi Aang berbalik dan melarikan diri. Bahkan para prajurit di luar tidak bisa menghentikannya. Aang dengan cepat melompat dari kapal perang dan mendarat di tubuh Apa untuk kabur. Zuko pun hanya bisa menatap Aang yang kabur entah kemana. Aang lalu pergi menuju kuil suku udara selatan bersama Katara dan Sokka. Tapi ternyata tempat itu sudah tak memiliki kehidupan. Mereka bahkan melihat tulang belulang kering yang tak terhitung jumlahnya. Hal itu menandakan bahwa penduduk suku udara selatan telah lama tiada. Akhirnya, Katara memberitahu Aang bahwa setelah negara api mengetahui kekuatan suci dari suku udara, mereka mengirim pasukan untuk memusnahkan suku itu. Tak lama, Aang menemukan sebuah kerangka yang ternyata adalah mantan biksunya dahulu, Biksu Gyatso. Seketika, Aang pun merasa sangat hancur. Dan Aang yang merupakan pengendali udara itu ternyata memiliki kekuatan yang kuat. Apalagi, kini roh sang avatar bersemayam di tubuhnya. Hanya dengan menggerakkan tangannya, ia dapat langsung mengendalikan angin dan badai. Dan ia pun dapat menumpas musuh dengan mudah. Melihat aksi Aang itu, orang-orang dari suku tanah yang telah lama menderita akhirnya mulai berani menyerang. Dalam sekejap, pasukan negara api dapat dihentikan oleh mereka. Pasukan negara api pun akhirnya dapat dipukul mundur. Kemunculan Aang ini pun membuat orang-orang suku bumi gembira. Diceritakan sejak avatar menghilang, semua suku menderita karena negara api menyerang secara membabi buta. Namun orang-orang masih senantiasa menantikan avatar karena ia selalu membawa kebahagiaan dan perlindungan. Mendengar itu semua, Aang jadi merasa canggung dan berkata bahwa ia hanya suka mengeksplorasi. Ia tidak pernah mempelajari elemen lain, sebaliknya ia hanya bisa mengendalikan elemen udara. Namun mulai saat itu, Aang harus belajar untuk menguasai 3 elemen lainnya, air, api, dan tanah. Sokka lalu menasihati Aang agar ia pergi ke suku air utara untuk belajar mengendalikan air dari seorang master. Semenjak itu, Aang pun terus belajar mengendalikan air. Tapi kapanpun ia mengingat kematian Biksu Gyatso, ia selalu murka. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kuil suku udara utara untuk mencari jawaban sendiri. Dan di sana, ia melihat berbagai patung avatar dari kehidupan yang berbeda. Tapi tiba-tiba segerombolan pasukan menyerbu masuk. Ternyata negara api telah melacak pergerakannya, jadi mereka memasang jebakan di banyak tempat. Aang pun tertangkap dan ditawan oleh negara api. Kemudian, Jenderal Zhao dari negara api memberitahu bahwa negara api akan segera mengendalikan kemampuannya dan menguasai dunia. Di saat yang sama, seorang bertopeng yang dijuluki The Blue Spirit diam-diam menyelinap ke barak negara api. Akhirnya, Aang pun berhasil diselamatkan. Namun pasukan negara api segera berdatangan. Namun dihadapkan dengan begitu banyak orang, Aang tidak takut sama sekali. Ia segera menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan seluruh pasukan negara api. Kemudian ia terbang tinggi ke udara dan berkelahi dengan The Blue Spirit. Kini, pasukan negara api yang lain segera berdatangan lagi. Awalnya, Jenderal Zhao langsung memerintahkan pasukannya agar tidak membunuh Aang. Namun The Blue Spirit langsung mengancam akan membunuh Aang.
Melihat itu, Jenderal Zhao pun diam-diam menembakkan panah ke arah The Blue Spirit. Dan saat Aang melepas topengnya, ia tak menyangka bahwa itu adalah Zuko. Akhirnya, Aang menggunakan kekuatannya untuk memunculkan kabut dan menghilang begitu saja. Saat Zuko tersadar, ia telah mendapati dirinya berada di kapal negara api. Saat itu, tiba-tiba saja kapal mereka diserang dan hancur berkeping-keping. Akhirnya, negara api pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memulai penyerangan terhadap suku air utara dan menaklukkan suku terakhir. Di sisi lain, Aang bersama Katara dan Sokka telah mendahului negara api dengan datang terlebih dulu di suku air utara. Di saat yang sama, suku air selatan juga telah mempersiapkan pasukan untuk melawan pasukan negara api. Yah, Aang adalah sang avatar. Tentu saja, ia dapat dengan mudah mengendalikan air tanpa berusaha keras. Begitu ia menunjukkan kekuatannya, permukaan air dapat tiba-tiba bergerak. Namun tiba-tiba, Aang merasa bahwa dari permukaan laut di depannya akan ada kekuatan besar yang muncul. Benar saja, tak lama kemudian pasukan negara api telah mendekati daerah kekuasaan suku air. Aang lalu segera menemui ketua suku air utara dan memberitahu bahwa ia perlu segera menemui Dewa Naga. Dengan itu, ia akan bisa membantu suku air utara untuk mengalahkan negara api. Ia lalu pergi ke sebuah kolam tersembunyi dan bersemadi di sana. Ia ingin mengetahui bagaimana ia bisa segera menguasai seluruh elemen. Namun tanpa diduga, Zuko tiba-tiba muncul. Katara pun mencoba untuk menghadapinya, namun Zuko segera menyerang balik dan membawa Aang pergi. Di saat yang sama, pasukan negara api di luar telah menerobos tembok suku air utara. Tembok mereka telah dihancurkan, itu berarti mereka tak lagi memiliki pertahanan. Pasukan negara api pun kemudian bergegas masuk ke pusat suku air utara. Di sisi lain, Aang yang telah dibawa pergi oleh Zuko masih kehilangan kesadarannya karena ia masih berkomunikasi dengan Dewa Naga dalam mimpinya. Dewa Naga lalu memberitahu Aang bahwa apa yang telah terjadi pada suku udara selatan bukanlah kesalahannya. Sebaliknya, Aang harus merelakan semuanya dan membiarkan dirinya mengalir seperti air. Aang pun akhirnya sadar. Di saat yang sama, Katara datang dan segera membekukan tubuh Zuko untuk menyelamatkan Aang. Aang yang baru saja sadar lalu segera keluar, namun seluruh desa telah dilalap api. Ia pun sangat menyesal. Kemudian Aang tiba-tiba teringat pesan Dewa Naga. Katanya, menyakiti orang lain bukanlah ide yang baik, dan gunakanlah kekuatan laut untuk membuat mereka takut pada dewa. Akhirnya, Aang pun berlari melewati para pasukan dan segera membagi mereka menjadi dua bagian. Kemudian ia langsung berlari ke arah laut, memalingkan wajah dan menutup mata. Dewa Naga pernah berpesan bahwa air mengajarkan kita bagaimana menerima kebenaran. Dan, buatlah suasana hati kita setinggi itu, mengingat semua kenangannya di masa lalu. Aang pun akhirnya melepaskan kebenciannya. Kini Aang pun menunjukkan aksi hebatnya, ia mulai mengangkat tangannya. Dan seluruh tubuhnya mulai bergerak dengan lembut dan kuat. Setiap gerakannya halus dan rapi. Air laut kemudian mulai menggulung semakin tinggi. Dengan mata yang bersinar dan kekuatan penuh, air laut itu pun naik sangat tinggi. Melihat itu, para pasukan di kedua sisi pun menghentikan pertempuran mereka. Air laut di bawah kendali Aang kini telah menutupi langit, seolah mengekspresikan murka para dewa. Pasukan negara api pun akhirnya mundur dan suku air utara kembali damai. Baik, sekian ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton.